Hai, jumpa lagi dengan saya Sonzarni. Ini adalah video tutorial seri praktikum mikrotik menggunakan GNS3. Tutorial ini dibuat untuk menjawab pertanyaan siswa-siswi yang tidak memiliki perangkat real mikrotik tapi tetap ingin mencobakannya di rumah. Untuk seri yang pertama ini, kita akan membahas bagaimana menghubungkan perangkat virtual mikrotik di GNS3 bisa koneksi ke jaringan internet yang real dan memfungsikan router mikrotik virtual tersebut menjadi internet gateway bagi PC virtual di dalam GNS3 yang menggunakan GNS3 VM. Topologinya seperti ini. Untuk bisa menghubungkan perangkat virtual kita di GNS3, kita butuh perangkat NAT yang ada di menu device GNS3. Kalau pada perangkat realnya, ini sama dengan modem atau perangkat yang menghubungkan topologi kita dengan ISP. Sedangkan perangkat yang akan kita gunakan untuk lab internet gateway ini adalah router, switch, dan PC. Sama seperti lab internet gateway menggunakan perangkat real atau nyata. Bagaimana bisa router virtual di GNS3 VM bisa koneksi ke jaringan internet real? Topologi ini bisa memberi gambaran kepada kita seperti apa hubungan GNS3, GNS3 VM, dan komputer real kita. Ini adalah perangkat virtual yang kita bangun di GNS3 VM. Rancangannya atau topologinya kita buat di GNS3. Perangkat virtualnya berjalan di GNS3 VM. GNS3 dan GNS3 VM tersebut berjalan di komputer real kita. Yang ini adalah komputer real kita. Komputer yang saya pakai ini, virtual mesinnya menggunakan VirtualBox untuk menjalankan GNS3 VM. Jadi, interface yang menghubungkan komputer real ini dengan interface GNS3 VM adalah interface virtual dari VirtualBox, yaitu VirtualBox Host Only Network. Ini adalah GNS3 VM. Yang ini adalah NAT dalam GNS3 VM. Dia seperti sebuah router yang menghubungkan perangkat virtual kita dengan komputer real. GNS3 VM juga dilengkapi dengan interface jaringan untuk menghubungkannya dengan komputer real dan perangkat virtual. Interface GNS3 VM ini secara default adalah DHCP client. Dia akan mendapatkan IP secara dinamis dari VirtualBox. Jadi untuk itu, di VirtualBox kita aktifkan fungsi DHCP servernya. Dan interface VirtualBox Host Only Network pada PC kita juga harus diset dinamis. Sehingga IP interface GNS3 VM dan interface VirtualBox Host Only Network pada komputer kita satu network address. Sedangkan interface virtual GNS3 VM terhubung ke perangkat virtual dari topologi yang kita buat. Interface ini telah memiliki IP address. Secara default, IP-nya adalah 192.168.122.1/24. Jadi jika merancang topologi dan disambungkan ke NAT, jangan menggunakan IP address dengan network yang sama dengan IP address dari interface virtual ini. Pada GNS3 VM berjalan fitur DHCP server di interface virtual ini. Jadi jika di router kita aktifkan DHCP client, maka router akan mendapatkan IP address dari interface virtual GNS3 VM ini. Oke, demikian penjelasan singkat untuk menghubungkan topologi virtual kita ke jaringan internet real. Kita lanjut ke GNS3 untuk mempraktikkannya. Kita jalankan GNS3, double klik di ikonnya. Ketika GNS3 berjalan, maka GNS3 VM juga akan on. Ini GNS3-nya, dan ini GNS3 VM. Oke, proses booting dari GNS3 VM sudah selesai. Ini adalah IP address dari interface GNS3 VM yang tersambung ke interface VirtualBox Host Only Network. IP ini didapat dari VirtualBox. Kita coba lihat di VirtualBox. Terlihat di sini bahwa GNS3 VM running. Sekarang kita mau coba lihat benarkah IP address dari interface GNS3 VM didapat dari VirtualBox. Kita coba lihat di File, lalu Host Network Manager. Konfigurasi ini menandakan bahwa interface VirtualBox Host Only Network dapat IP address secara dinamis dari VirtualBox. IP-nya yang ini. Lalu untuk konfigurasi DHCP server VirtualBox dapat dilakukan di sini. Klik tab ini.
Ini terlihat enable server dalam kondisi di checklist. Lalu IP address untuk servernya adalah 69.10, sementara IP terendahnya adalah 69.11 dan IP tertingginya 69.200. Konfigurasi ini bisa kita ubah sesuai keinginan asalkan masih sesuai dengan kaidah pemberian IP address privat dan tidak bentrok dengan IP address lainnya. Oke, karena ini tidak saya ubah, maka tinggal diklik close saja. Lalu minimize. Untuk melihat IP address interface virtual dari GNS3 VM, di enter saja. Lalu pilih cell, open a cell, enter. Kita lihat ke bawah. Nah, silahkan diketikkan perintah ifconfig, enter. Ini dia interface virtual dari GNS3 VM. IP-nya 192.168.122.1. Oke, kita minimize. Sekarang kita lanjut membangun topologi internet gateway di GNS3. Ketikkan nama projectnya, contoh lab 01 internet gateway. Lalu pilih folder tempat penyimpanannya, di browse. Saya letakkan ke folder yang telah saya buat sebelumnya. Oke, save. Klik OK. Oke, kita mulai membuat topologi untuk internet gateway. Klik di browse all device, klik drah MikroTik routernya, lalu klik drah NAT, pilih di GNS3 VM. Oke, switch, lalu pilih juga ke GNS3 VM. Oke, lalu PC, berjalannya juga di GNS3 VM. Oke, tambah satu lagi sama di GNS3 VM. Oke. Lalu untuk menyambungkannya kita pilih di sini, internet. Oke, klik. Oke, sip. Klik lagi, pilih ethernetnya, Ethernet 1, Ethernet 2 diklik, klik lagi, dah selesai. Topologi ini bisa kita bagi dua area. Area yang pertama ini kita sebut dengan WAN, dan area yang kedua ini adalah area LAN. Kita lengkapi topologi ini dengan pemberian IP address. Untuk area WAN ini, network address-nya adalah 192.168.122.0/24. Ini adalah network address dari interface virtual GNS3 VM. Jadi kita harus memakai network ini untuk interface router yang terhubung ke tools NAT1 ini. Sebagai contoh, bisa kita beri network address-nya adalah 192.168.10/24. Bisa juga diberi network address yang lain asalkan tidak sama dengan network address area WAN ini. Karena network address-nya 192.168.10/24, maka untuk interface router MikroTik ini yang terhubung ke LAN, kita beri IP address-nya harus satu network dengan ini. Misal contoh, IP address-nya adalah IP address-nya 192.168.1.254/24. Untuk internet gateway pada router MikroTik ada 3 konfigurasi yang akan kita lakukan. Yang pertama, konfigurasi WAN.
yang kedua konfigurasi LAN. Dan yang ketiga konfigurasi NAT. Tujuan pengkonfigurasian NAT pada router kita adalah agar paket dari LAN nantinya bisa dikenali oleh perangkat yang ada di area WAN dan diteruskan ke internet. Penjelasan tentang NAT ini atau Network Address Translation akan kita bahas pada video tutorial berikutnya tentang NAT. Pada konfigurasi WAN ini, yang kita lakukan adalah pertama, membuat IP address untuk interface router yang terhubung ke perangkat NAT 1 ini. Kalau dalam jaringan nyata, sama dengan modem atau perangkat yang menghubungkan mikrotik router board kita ke ISP. Yang kedua, kita buat gateway bagi router dengan cara membuat routing entry untuk default route. Yang ketiga, membuat konfigurasi untuk DNS server. Ketiga langkah tersebut bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama dengan manual atau statis. Yang kedua secara otomatis atau dikenal dengan istilah dinamis. Jadi IP address, IP gateway, dan IP DNS server didapat secara otomatis oleh router. Untuk itu routernya kita setting menjadi DHCP client. Ini bisa kita lakukan karena di JNS3 VM telah ada fitur DHCP server. Jika diimplementasikan pada jaringan real atau nyata, modem atau ISP memiliki DHCP server untuk jaringan ke router kita. Pada konfigurasi LAN juga ada dua cara, yaitu statis dan dinamis. Untuk yang statis, di router mikrotik kita hanya menambahkan IP address untuk interface yang terhubung ke area LAN. Selanjutnya di tiap komputer kita berikan IP address, gateway, dan IP DNS server. Sedangkan jika menggunakan cara dinamis, konfigurasi yang kita lakukan hanya di router mikrotik saja. Kita beri IP address untuk interface di router. Setelah itu kita aktifkan fitur DHCP server untuk interface tersebut. Sementara untuk komputer kita jadikan DHCP client. Oke, kita mulai mengkonfigurasi perangkat jaringan kita. Kita akan cobakan di area WAN router jadi DHCP client dan di area LAN router jadi DHCP server. Artinya untuk interface yang tersambung ke WAN, interface tersebut mendapat pinjaman IP address dari tools NAT1 ini. Sedangkan untuk LAN, semua PC yang terhubung ke router mendapatkan pinjaman konfigurasi IP address dari router.